Tanggal 25 Maret 2026, pengadilan Los Angeles memutuskan Meta dan Google harus bayar $6 juta atau sekitar 100 miliar rupiah ke seorang perempuan berusia 20 tahun karena dia kecanduan sosial media sejak kecil. Ini bukan sekedar berita viral biasa, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gugatan kecanduan sosial media terhadap platform besar menang di pengadilan. Gue bakal breakdown dulu kasusnya, kemudian gue kasih tahu kenapa kasus ini jauh lebih rumit dari yang kelihatannya di headline. Pertama-tama, penggugatnya ini adalah seorang perempuan berinisial KGM yang kita sebut aja Kelly. Dia mulai pakai YouTube di usia 6 tahun dan Instagram di usia 9 tahun. Tanpa ada hambatan atau restriction usia dan tanpa ada yang ngeblok aksesnya. Di usia 10 tahun, dia udah mulai ngerasain kecemasan dan depresi. Kemudian didiagnosis body dysmorphia, kondisi di mana seseorang terobsesi berlebihan sama penampilan fisiknya sendiri. Dia ngaku pernah ngabisin waktu 16 jam dalam satu hari di Instagram. 16 jam dalam satu hari. Dan di persidangan yang berlangsung selama 5 minggu itu, pengacara Kelly berhasil buktiin satu hal yang krusial, bahwa Meta dan Google bukan cuma tahu soal dampak buruk platform mereka ke anak-anak, tapi mereka punya dokumen internal yang nunjukin kalau mereka sengaja ngerancang fitur-fitur itu untuk bikin usernya, terutama yang masih muda, terus kembali dan terus terlibat di dalam platformnya. Seperti infinite scroll, algoritma rekomendasi, autoplay, semua itu bukan fitur yang muncul secara kebetulan. Hasilnya, juri memutuskan Meta menanggung 70% dari total ganti rugi dan Google 30% sisanya. Dan yang lebih penting dari angka itu, juri menyatakan keduanya bertindak dengan niat jahat, penindasan, atau penipuan. Bukan kelalaian biasa, tapi kesengajaan. Sekarang gue mau jelasin kenapa kasus ini gak sesimpel Kelly menang, Meta dan Google kalah. Karena ada 3 sisi yang perlu dilihat di sini. Pertama, dari sisi platform, ini yang bikin mereka bisa kalah di pengadilan. Selama ini, perusahaan teknologi dilindungi oleh pasal 230 yang intinya bilang platform gak bisa dituntut atas konten yang diunggah penggunanya. Tapi pengacara Kelly bukan nyerang kontennya, mereka nyerang desain produknya atau platformnya. Dan itu yang membuat celah hukum ini terbuka. Karena terbukti, lewat dokumen internal Meta sendiri, mereka tahu target utama mereka adalah pengguna muda, bukan karena altruistik atau niat baik, tapi karena pengguna yang mulai muda lebih cenderung bertahan lebih lama di platformnya. Jadi ini bukan asumsi, ini strategi bisnis yang terdokumentasi. Jadi di sisi ini, Meta dan Google emang layak kena putusan itu. Kedua, sisi Kelly dan orang tuanya. Nah, di sini ini yang bikin kasusnya jadi abu-abu. Kelly mulai pakai YouTube di usia 6 tahun dan Instagram di usia 9 tahun. Dan yang ngasih akses ke dia siapa? Ya pasti orang tuanya. Bukan berarti gue mau ngehakimin orang tuanya, tapi secara logika ini gak bisa diabaikan. Tanggung jawab orang tua untuk mengontrol porsi penggunaan gadget anaknya itu bukan hal baru, itu basic. Dan kalau Kelly sendiri di usia yang lebih dewasa udah sadar dia kecanduan, ya ada hal yang harusnya bisa dia lakuin. Entah itu minta bantuan, ngelakuin digital detox, atau seenggaknya batasin aksesnya sendiri. Tapi dia malah pilih jalur hukum dan menang, walaupun untungnya ya dia jadi dapat profit di sini. Nah, analoginya kira-kira gini. Bayangin sebuah kasino, orang yang masuk kasino itu ya tahu resikonya, bisa kecanduan judi. Dan kalau seseorang masuk kemudian kecanduan, susah menyalahkan kasino sepenuhnya, karena resiko itu udah ada dan pilihannya ada di tangan mereka sendiri. Tapi kalau kasino itu ternyata sengaja naruh mesin judi di depan sekolah misalnya, atau lingkungan yang jelas-jelas banyak anak-anaknya, desain layoutnya dikondisiin supaya pengunjung susah nemuin pintu keluar, musik dan pencahayaannya diatur supaya orang gak sadar waktu, yang mana kalau soal musik dan pencahayaan itu emang udah ada di Las Vegas. Dan semua itu sengaja ditargetin ke anak-anak yang belum punya kapasitas untuk nolak. Nah, itu beda cerita. Dan itu yang persis terjadi di kasus ini. Bukan soal Kelly yang kecanduan lalu nyalahin platformnya aja. Tapi ada bukti bahwa platform itu emang dirancang dengan cara tertentu yang sengaja menarget segmen yang paling rentan. Nah, di titik ini, kesalahan platformnya jadi lebih valid. Ketiga, yang sering dilupain orang, gugatan ini menang karena ada bukti desain yang sengaja adiktif dan itu real. Tapi kalau setiap orang yang kecanduan sosmed bisa menggugat platform, ya berarti kita semua punya case-nya. Dan masalahnya adalah, itu gak bakal resolve masalahnya. Karena pada akhirnya, tanggung jawab terbesar tetap ada di kita sendiri. Di film dokumenter The Social Dilemma, para mantan karyawan dari berbagai company sosial media besar udah pernah ngomong langsung soal hal ini.
Algoritma sosial media emang udah dirancang untuk satu tujuan, untuk bikin kita sebagai user betah di dalam platform selama mungkin. Mereka bisa tahu konten apa yang bikin lu scroll terus, konten apa yang bikin emosi lu naik, atau ngedistract lu sehingga mungkin mancing lu untuk komentar atau berinteraksi di postingan itu, dan mereka nyakokin itu terus-menerus. Jadi dampaknya bukan cuma kecanduan dan lupa waktu, karena algoritma yang hanya ngasih konten yang lu suka dan nyembunyiin semua yang lu gak suka, itu secara perlahan ngebentuk cara lu ngeliat sebuah hal atau dunia. Lu cuma lihat satu sisi dan ngerasa satu sisi itu udah kayak kebenaran mutlak. Contoh paling simpelnya, kubu Android versus Apple yang sampai sekarang masih ada yang ngeributin. Orang yang hidup di dalam bubble Android cuma bakal lihat konten yang jelek-jelekin Apple, dan orang yang di bubble Apple juga sebaliknya. Padahal kalau lu udah pernah pakai keduanya, atau minimal lu tahu keduanya, setiap pilihan punya poin plus minusnya sendiri. Contohnya, Apple unggul di privasi, keamanan, dan ekosistem antar device-nya. Sementara Android unggul di fleksibilitas dan kebebasan instalasi app-nya. Dua-duanya punya plus minus, tapi algoritma gak akan kasih lu gambar itu kalau lu udah ada di dalam satu sisi. Dan ini yang lebih bahaya dari sekedar kecanduan scroll. Karena kalau user atau masyarakat udah dipetakan atau dikotak-kotakan berdasarkan perspektif dan kesukaannya sendiri, bisa-bisa menimbulkan konflik dan perpecahan yang besar. Seperti kalau di Indo, kasusnya bisa kita lihat di masa-masa kampanye, di mana orang-orang akan dikotak-kotakan berdasarkan pilihan politiknya sendiri dan dihindarkan dari konten lawan politiknya atau diberi konten negatif dari lawan politiknya. Sehingga memperbesar rasa benci pada lawan politiknya dan menambah rasa kepercayaan pada pilihan politiknya sendiri. Sementara berita hal negatif dari pilihan politiknya gak bakal dikasih sama algoritma. Algoritma cuma ngasih konten positifnya aja, sehingga dia gak tahu kekurangan dari pilihannya itu. Dan setelah itu, ketika masa kampanye selesai, pilihan politiknya menang dan algoritma mulai berubah, baru dia tahu segala keburukan dan kekurangan pilihan politiknya itu sebelumnya, dan melihat perspektif baru dari pilihan politik yang dia benci dan pandang buruk sebelumnya. Oke, balik ke kasusnya. Keputusan di kasus ini jadi bersejarah, dan secara hukum gua rasa itu tepat karena ada bukti konkret bahwa desain platformnya emang disengaja. Tapi gue juga gak bisa bilang ini adalah keputusan yang 100% simple, karena di kasus ini ada satu pertanyaan yang harus kita tanya ke diri sendiri. Kalau platform sosial media emang udah didesain untuk bikin lu kecanduan, sampai mana tanggung jawab mereka dan sampai mana tanggung jawab kita sendiri? Gue pikir jawabannya bukan pilih salah satu. Platform yang emang sengaja merancang algoritma agresif emang layak dikonfrontasi secara hukum. Tapi buat kita yang masih waras dan bisa ngeliat pola ini, solusinya bukan nunggu pengadilan atau tindakan hukum dari pemerintah yang ngebuat regulasinya. Karena platform sosial media gak akan berhenti ngedesain produk mereka seperti itu. Selama ada profit di sana, mereka tetaplah company-company kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan dampak serius yang nyata. Mereka terus fokus mengembangkan algoritma yang bisa mengumpulkan banyak data, banyak user, sehingga pengiklan bisa dengan mudah masuk untuk memasarkan langsung produknya pada target customer-nya. Dan yang bisa kita kontrol sekarang adalah cara kita mengonsumsinya atau menggunakannya. Berapa lama, seberapa sadar, dan apakah kita bisa ngebedain antara ini yang mau gue lihat dengan algoritma yang kasih ini ke gue. Karena setelah ini, lu bakal sadar kalau yang mengontrol algoritma sebenarnya adalah diri lu sendiri. Lu bisa perbanyak rekomendasi konten yang lu suka dengan terus nontonin atau konsumsi konten yang lu suka. Misal di Instagram, lu lagi suka lihat desain setup. Ketika lu terus liatin postingan setup, like, share, atau bahkan komen, algoritma Instagram otomatis bakal langsung terus ngasih konten itu. Sementara ketika lu nemuin konten yang lu gak suka, lu bisa langsung skip, don't recommend, atau hide kontennya, dan bakal jarang nemuin lagi, atau bahkan gak akan pernah lihat lagi konten sejenisnya. Kalian bisa coba sendiri. Kasus kali ini kemungkinan besar bakal memicu ratusan gugatan serupa, karena ada lebih dari 3.000 kasus serupa yang udah antri di pengadilan California, dan Meta serta Google juga udah menyatakan banding. Jadi kasus ini belum selesai sepenuhnya, tapi satu hal yang udah jelas dari putusan ini, platform sosial media emang gak bisa lagi sembunyi di balik argumen itu pilihan user sendiri. Kalau ternyata produknya emang dirancang untuk ngambil pilihan itu dari tangan user, terutama dari tangan anak-anak atau orang tua, kaum rentan, yang bahkan belum punya kapasitas untuk memilih, gua rasa ini bukan soal siapa yang menang, ini soal presiden atau jadi patokan untuk kedepannya, bahwa desain produk yang sengaja merugikan, sekarang punya konsekuensi hukumnya sendiri. Dan dari kasus ini, pertanyaannya tinggal, apakah ini cukup untuk mengubah sistem atau cara platformnya bekerja,
atau cuma jadi salah satu line item di laporan keuangan mereka.